Halo Virgo, selamat datang di channel saya. Ini adalah readingan untuk bulan Oktober 2022. Sebagai center energy atau energi mendasarnya, ada financial constraint. Financial constraint ini adalah soal, literally kekurangan duit, kekurangan uang, kekurangan harta. Ada kayak semacam kekurangan ya di bulan ini. Dan tampaknya bulan ini akan menjadi bulan yang sangat berat. Kalau ini bukan soal kekurangan dana, ini soal kesulitan sumber daya. Ya, seperti kita lihat di dalam gambarnya, financial constraint digambar di kartunya ini, kan gambarnya lemari kosong yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu-debu. Ya, ini melambangkan kurangnya sumber daya. Ibaratnya Virgo sedang memasuki masa paceklik, ya, paceklik, masa ya kering ya, musim kering, di mana hujan tidak turun ya, terus ya sehingga sawah padi tidak bisa menguning. Untuk hal keuangan, di sini ada Eight of Cups dan di-clarifier oleh King of Wands. Ini adalah sebuah ajakan dari alam semesta untuk mengajak Virgo untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah Virgo eksplorasi selama ini, ya. Jadi Virgo mungkin akan merasa terpanggil untuk melakukan penjelajahan di area-area yang baru, area-area yang belum pernah dia kunjungi, ya. Ini bisa membantu Virgo untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Lalu kemudian sebagai clarifiernya kita ada Seven of Cups. Jadi mungkin bagi Virgo yang selama ini sudah melakukan satu hal secara tekun, berulang-ulang, ya tapi tidak juga membuahkan hasil, ya mungkin itu bukan untuk kamu. Mungkin ini saatnya kamu menjelajah hal baru, mengeksplorasi hal-hal baru. Kemudian kartu berikutnya ada Ten of Coins. Ten of Coins ini bicara soal kekayaan. Ya, kekayaan itu tidak meski harus dari uang, ya, harta benda, tapi harus dari dalam hati dulu, ya. Kalau hati kita kaya, otomatis itu akan mengikuti kita, ya. Otomatis uang akan mengikuti kita. Hati yang kaya itu seperti apa sih? Hati yang kaya itu adalah hati yang memberi, hati yang berkelimpahan, hati yang memiliki banyak hal untuk diberi. Ini nggak juga soal duit ya, nggak harus soal duit. Tapi kayak misalnya, ada orang butuh bantuan kamu, lalu kamu ringan tangan, kamu memberikan bantuan kepada orang itu. Ya, ini kan karena kamu kaya. Kamu bisa memberi, makanya kamu berkelimpahan. Ya, kamu berkelimpahan, makanya kamu bisa memberi. Ya, kamu punya banyak cinta untuk orang-orang di sekitar kamu, makanya kamu bisa membantu mereka, makanya kamu bisa menolong mereka, meringankan beban mereka, bisa memberikan sedikit waktu, energi, dan tenagamu untuk membantu orang lain yang kamu cintai. Nah, ini adalah hati yang berkelimpahan. Dengan hati yang berkelimpahan ini, otomatis nanti di secara dunia materi ini akan memanifestasikan suatu rezeki buat kamu. Kemudian untuk nasihat terakhirnya ada The Judgment. Jadi tampaknya ini sudah dari dulu ingin Virgo lakukan ya. Suatu kegiatan yang sudah lama sekali direncanakan. Tapi belum sempat terjalani, belum sempat kelakon gitu ya. The Judgment kan soal itu ya. Soal, ini sudah waktunya bangun. Kalau bangun gitu. Itu kan berarti kan kita bangun pada teguran pertama. Tapi kalau ini The Judgment ini lebih ke, ini sudah lama dibangunin, sudah dari tadi dibangunin. Jadi, kamu tidur udah dari 1 jam lalu dibangunin oleh mama kamu gitu, tapi nggak bangun-bangun. Karena ya menurut kamu itu belum waktunya kamu bangun, ya. Jadi begitu The Judgment muncul, ini udah waktunya kamu bangun, ya. Jadi aku rasa ada suatu rencana atau angan-angan yang selama ini kamu ingin lakukan, ya. Kalau ada seperti itu, ini kesempatan kamu untuk melakukannya, ya. The Judgment. Kalau ada kartu ini muncul, kamu udah jalankan saja. Ini waktu yang tepat, jangan menunda-nunda lagi. Kalau kamu tunda lagi, momennya akan terlewat. Oke? Jadi itu untuk advice keuangannya ya. Sekarang kita mau lanjut ke karir. Oke, kita lihat di karir ada apa. Ya ampun. Aduh, siapa ini lagi berantem nih? Gara-gara kamu sih, gara-gara kamu. Saling menyalahkan. Saling tuduh. Atau ini cuma sesederhana
ingin ngomong kalau teamwork di lingkungan kerja kamu, teamwork, kerjasama tim di lingkungan kerja kamu ini sekarang sedang sangat krisis ya, sedang sangat memprihatinkan. Susah sekali untuk bekerja sama. Kamu tahu nggak ceritanya si Hercules itu? Kalau nggak salah ya, dia itu gara-gara emosian ya, terus kurang bisa mengendalikan diri, akhirnya dia itu melakukan kejahatan. Nggak tahu, kayaknya dia membunuh seseorang gitu. Membunuh seseorang, terus tahta yang harusnya miliknya dia, itu diambil sama musuhnya dia. Jadi direbut sama musuhnya. Dan dia, kalau dia kepengen kehormatannya kembali, dia harus bisa melayani musuhnya ini yang udah merebut tahtanya dia. Pada saat dia melayani raja ini, dia itu harus melakukan banyak sekali tugas-tugas yang kayaknya nggak mungkin bisa diselesaikan gitu. Tugas-tugas yang ya kayak misalnya menculik dewa, menculik binatang buas gitu ya, menculik monster, membunuh monster apa gitu ya. Ada banyak di Google, banyak ya. Kita bisa cari tahu sendiri. Ya. Itu orang biasa tuh nggak mungkin bisa ngelakuin hal-hal seperti itu. Nah, moral cerita dari ceritanya Hercules ini adalah karena kegigihan dia untuk mempertahankan harga dirinya, untuk menjalankan apa yang seharusnya dia jalankan. Ya, walaupun banyak orang atau dewa yang memusuhi dia dan ingin dia gagal gitu ya. Tapi dia tetap ngotot, aku harus bisa. Ya, itulah makanya lagunya seperti itu. Like a shooting star, I can go the distance. Makanya lagunya gitu, I can go the distance. Karena ngotot aku harus bisa. Akhirnya dia secara nggak sadar, dia menembus batasan dirinya. Akhirnya dia jadi melampaui batasan-batasan dirinya sendiri. Ya, untuk karir kamu ini ya, apalagi ada deceit di sini ya, ada penipuan gini ya. Aku nggak kaget sih kalau misalnya ternyata di lingkungan kerja kamu ya, itu ada orang-orang yang berniat buruk ke kamu gitu ya, kayak mungkin iri, mungkin gosip gitu ya. Nah, ada orang-orang yang kayak gini, seperti Hera menginginkan Hercules untuk gagal dalam tugasnya, ya. Tapi karena kegigihan kamu, karena kerja keras kamu gitu, karena kamu ngotot, kamu harus bisa, kamu harus sukses, kamu ngotot seperti itu, ya. Ya, akhirnya ini malah menjadi jembatan bagi kamu untuk menyeberang ke seberang. Jadi ibarat kamu ada di ujung daratan ya, di mana di depan kamu ada sungai deras yang ganas, tapi di seberang sana itu ada kesuksesan kamu pengen ke sana. Kamu butuh jembatan kan? Nah, ini jembatan ini dihilangin oleh orang-orang yang nggak suka sama kamu ya. Hercules kan gitu ceritanya. Banyak yang nggak suka sama dia sehingga ingin dia gagal gitu kan. Tapi gara-gara Hercules ini ngotot, gua harus bisa gitu ya. Jadi dia tuh kayak membangun jembatannya sendiri gitu. Kalau kamu ambil jembatan aku bisa bangun sendiri. Kayak gitu. Jadi apa yang tampaknya nggak mungkin, gara-gara kamu ngotot, itu akhirnya jadi mungkin. Ya, ini luar biasanya Labor of Hercules. Ini adalah pesan yang terkandung di dalam kisah Labor of Hercules untuk ranah karir kamu. Relevansinya apa? Kalian ada banyak sekali, jadi aku yakin kalau ini resonate kalian akan tahu ini seperti apa. Kita lihat di bidang karir romansa, Knight of Swords, financial constraints. Ini kesannya kayak ada orang yang kayak kapan kawin. Oke. Kayaknya agak berat ya bulan ini buat Virgo untuk di skala aspek ya, agak berat buat kamu ini. Oke, kita mau lihat dulu ya, Knight of Swords ini apa ceritanya, bagaimana. Kita pakai ini ya, Archangel Oracle. Thank you. Oke, 1. Oke, thank you. Brilliant idea. Clear. Lucu ya. Nih.
Sama. Di sini juga sama. Lucu ya. Get rid of clutter, clear the energy around you, and use feng shui. Brilliant idea. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Ini yang paling kuat di sini itu soal ini ya. Jadi ceritanya kamu jomblo, terus kamu mendadak ketemu seseorang, terus kamu langsung tahu, oh ini calon saya, ini pasangan saya, gitu. Ini kayak gitu ya, ceritanya kayak gitu. Ceritanya Virgo ini jomblo, terus dia ketemu seseorang, terus si Virgo ini langsung berpikir, ini yang saya mau. Saya ingin pasangannya seperti ini, kayak gitu ya. Nah, ini saatnya buat kamu untuk membenahi diri. Ini ceritanya yang saya lihat di sini ya, si Virgo ini jomblo, terus dia punya target. Dia ngerti dia maunya apa. Aku maunya yang kayak gini, cowok yang kayak gini, cewek yang kayak gini, gitu ya. Yang bisa masak, yang bisa kerja, yang bisa betulin genteng, yang bisa ini, yang bisa itu, yang bisa ini. Semuanya bisa semua, itu ya. Orang yang sangat mandiri dan gak butuh siapa-siapa, orang luar biasa, gitu ya. Nah, terus kamu cek lagi yang kamu mau ini. Orang yang kamu mau ini, orangnya kayak apa sih? Orangnya kayak gini. Nah, kamu lihat lagi. Orang yang kayak gini, mau nggak sama orang yang kayak kamu? Misalnya kamu kepengen orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang berpikiran maju. Dia mau nggak sama orang kayak kamu? Nah, aku di sini bukan untuk mengerdilkan kamu ya, justru aku pengen bantuin kamu nih. Dengerin, orang yang kayak gini, high quality kayak gini, ya pasti kepengennya pasangan hidup yang high quality juga dong. Nah, kamu high quality belum? Kalau misalnya iya, aku high quality kok. Aku rajin membersihkan diri, pikiranku positif, dan aku cerdas. Aku yakin orang kayak gini bakal suka kalau dia ngeliat aku sekarang. Oke, no problem. Go for it. Kamu udah siap, ya. Kamu akan ketemu orang ini karena kamu udah siap. Tapi, kalau kamu belum seperti itu, kamu jangan patah harang. Kamu jangan patah harapan, ya. Kamu jangan berpikir kayak, orang kayak gini pasti pengennya orang yang apa gitu. Aku kan nggak kayak gitu. Siapa bilang? Kamu nggak kayak gitu karena kamu nggak berusaha untuk seperti itu. Gak berusaha untuk jadi orang yang diinginkan orang yang kamu mau, ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jangan menurunkan standar kamu dong. Jangan itu kemahalan, aku mau yang lebih gampang aja. Jangan kayak gitu, ya. Kamu jangan kehilangan harapan. Nih, makanya ya, ada nasihat ini. Benahi diri kamu. Naikkan kualitas kamu, ya. Kalau kualitas kamu naik, kamu pasti akan ketemu dengan orang yang kamu idam-idamkan itu. Wah, keren kan? Keren kan? Nah, oke, Virgo, jangan kehilangan harapan ya. Jangan patah harang, jangan malas untuk berubah jadi lebih baik agar kamu mendapatkan apa yang layak kamu dapatkan. Oke, Virgo, itu aja yang aku punya buat kamu untuk readingan Oktober ini. Segala sesuatu pasti ada solusinya. Kamu bisa kontak saya kalau butuh personal reading. Kalau butuh aja ya. Oke, I'll see you next time, Virgo. Namaste.